Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tiada seperti kau. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Oh, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 1-12. Mari kita membaca dan merenungkan firman ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bapak Ibu, yang kita baca adalah nubuatan penampilan Kristus saat ia harus menanggung hukuman dosa, mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai yang terhukum, menanggung dosa-dosa kesalahan kita, Kristus tidak memiliki daya tarik. Ia bukan orang yang tampan karena seluruh wajahnya memar karena pukulan. Dirinya tidak diinginkan, dihindari, bahkan ditolak dan direndahkan. Sepanjang perjalanan memikul salibnya, dia dihina, diteriakin, diludahi. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Sedemikian hingga orang-orang mengira ia kena kutukan dari Tuhan. Sebenarnya, Kristus sedang menanggung penderitaan kita. Penderitaan karena dosa umat manusia. Ia sendiri kudus tanpa dosa, tetapi menjadi dosa karena menanggung hukuman umat manusia. Padahal ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena kerelaannya menanggung dosa umatnya, maka Kristus mati di atas kayu salib. Dari penggambaran ini ada beberapa nilai rohani yang kita dapat petik sebagai hikmat. Yang pertama, relevansinya terhadap berita kelahiran Natal yang minggu-minggu ini akan kita rayakan. Karya penebusan Kristus atas umat manusia dimulai dengan inkarnasinya, Tuhan yang menjadi manusia. Menjadi manusia karena harus menebus dosa umat manusia. Untuk menebus dosa manusia, Tuhan jadi manusia, menjadi sama dengan kita. Dan karena upah dosa ialah maut, maka ia rela memberikan nyawanya sebagai ganti penebusan dosa-dosa, penebusan hukuman atas kita. Yang kedua, kita belajar tentang ketaatan kepada rencana Allah Bapa
Sejak Yesus berinkarnasi sebagai manusia dilahirkan melalui rahim perawan Bunda Maria. Dia bertumbuh dari anak-anak menjadi pribadi yang dewasa. Dia paham benar rencana Bapa atas dirinya untuk mati di kayu salib, berkorban menebus dosa umat manusia. Dia taatin itu semua. Walaupun seperti yang digambarkan firman hari ini, begitu menderita, tubuh, jiwa, roh, dia menderita. Tubuhnya dihancurkan, jiwanya dihina, dan rohnya. Dan secara roh, ini paling berat. Karena dosa, ia harus sementara terpisah dari Bapaknya. Tetapi dia tanggung semua itu demi rencana keselamatan umat manusia yang Bapa rancangkan melalui Kristus terjadi. Bapak Ibu, ini juga harus menjadi teladan bagi setiap kita. Apapun keadaan kita saat ini, yang terpenting adalah kalau kita ada dalam rancangan Bapa, dalam rancangan Tuhan. Ini berarti apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, asal jangan kita meninggalkan iman dalam Tuhan. Kita mesti tetap ada dalam tracknya Tuhan, yaitu dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita merasa tidak dihargai, ditolak, direndahkan, begitu menderita, kerugian dan sebagainya, apapun yang terjadi, yang terpenting bagi orang percaya adalah ada tetap dalam iman percaya kepada Bapa. Karena selama ada dalam iman percaya, maka rancangan Tuhan atas kita pasti digenapi. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, kemuliaan hidup dalam Kristus Yesus. Kristus setia walaupun dalam penderitaan sedemikian rupa, agar karya keselamatan melalui dirinya digenapi. Dan siapapun manusia di dunia ini yang percaya peroleh hidup yang kekal dan diselamatkan. Kita bersyukur untuk berita hari ini, mempersiapkan perayaan Natal kita. Kita bersyukur karena Tuhan yang lahir adalah Tuhan yang memberi teladan ketaatan, Tuhan yang memberi teladan penderitaan, sehingga kita kuat iman. Di tengah gejolak dunia yang sedang menderu ini, kita tetap teguh dan bersyukur selalu menyambut kelahirannya dan mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan kedua kali selalu dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Tinggal beberapa hari lagi umat Tuhan akan merayakan Natal. Tanggal 24 malam, Gereja GKI Sema Sunter akan merayakan Natal Raya. Malam Natal bersama jemaat dan keluarga. Rangkaian firman Tuhan yang setiap pagi kami dengar, biarlah itu mempersiapkan setiap kami menyambut Natal dengan hati yang baru, hati yang penuh syukur akan karya Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau rela menderita bagi kami semua, supaya kami tidak perlu menderita di kematian kekal. Engkau telah menebus kami, menggantikan hukuman kami, membela kami, dan itu semua dimulai dengan Engkau berinkarnasi menjadi manusia yang akan berkorban bagi kami. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur dan kami akan nyatakan melalui Natal tahun ini. Berkati umat-Mu dalam pertumbuhan iman, makin hari makin mengenal Tuhan, dan hidup seturut kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi dan persiapkan hati untuk hari Minggu kita beribadah. Tuhan memberkati. Shalom.